Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Devi Rahmawati, bersama 3 rekan saya, ada Fatah Gojali, Lia Amalia, dan juga Salsafani Lestiani. Pada video kali ini, kami akan sedikit memaparkan materi mengenai komunikasi sel. Baiklah, langsung saja. Sebelumnya, apa sih komunikasi sel itu? Komunikasi sel merupakan interaksi antara satu sel dengan sel yang lainnya maupun interaksi antara sel dengan lingkungannya. Komunikasi sel ini berperan untuk mengatur aktivitas sel dalam organisme multiseluler maupun organisme uniseluler. Komunikasi sel juga penting untuk fungsi dan kehidupan sel, misal untuk pertumbuhan dan perkembangan organisme serta aktivitas jaringan yang terintegrasi dengan organ. Komunikasi sel juga berperan untuk menanggapi perubahan lingkungan dan berbagi informasi antar sel. Selanjutnya yaitu jenis-jenis komunikasi sel. Yang pertama ada pensinyalan langsung interseluler, di mana sel yang berdekatan satu sama lain memiliki persimpangan sel atau gap junction yang memungkinkan untuk berbagi ion, mengantarkan molekul sinyal dan materi lain antara sitoplasma. Pensinyalan langsung interseluler ini terdiri dari yang pertama komunikasi antar sel hewan melalui gap junction, yang kedua komunikasi sel melalui gap junction di sinapsis listrik, yang ketiga komunikasi sel tumbuhan melalui plasmodesmata, dan yang terakhir ada komunikasi sel melalui molekul terikat membran. Kedua ada pensinyalan lokal, di mana sel sekretori mensekresikan sebuah molekul sinyal yang berdifusi melalui cairan ekstraseluler dan direspon oleh sel target yang berdekatan. Pensinyalan lokal ini terdiri dari dua jenis, yaitu pensinyalan autokrin dan juga pensinyalan parakrin. Pensinyalan autokrin di mana sel mensekresikan molekul pensinyalan yang akan berikatan dengan reseptor di permukaan selnya sendiri dan sel tetangga yang memiliki tipe sel yang sama. Sedangkan pensinyalan parakrin di mana molekul pensinyalan disekresikan oleh sel pengontrol yang tidak memberikan pengaruh terhadap sel itu sendiri, namun mempengaruhi perilaku sel target dalam jarak dekat atau lokal. Saya di sini akan melanjutkan pembahasan mengenai jenis-jenis komunikasi sel yang sebelumnya dibahas oleh saudara Devitri Rahmawati. Baiklah, jenis komunikasi sel selanjutnya yaitu komunikasi sel jarak jauh atau yang biasa disebut dengan endokrin. Endokrin merupakan hormon yang disekresikan dan diedarkan melalui pembuluh darah yang untuk memunculkan respon dari sel target yang letaknya jauh dari sel pengontrolnya atau sel yang mensekresikannya. Kemudian terdapat 3 tahap dalam sel untuk menerima sinyal. Yang pertama yaitu yang pertama adalah aktivasi reseptor, yang kemudian transduksi sinyal, dan yang ketiga yaitu respon seluler. Aktivasi reseptor merupakan molekul pensinyalan yang terikat pada reseptor spesifik dari sel target sehingga membuat sel tersebut menjadi aktif. Kemudian transduksi sinyal merupakan sinyal yang mengalami perubahan bentuk untuk memunculkan respon seluler. Nah, respon seluler ini yang dimunculkan oleh transduksi sinyal tergantung pada molekul pensinyalan dan juga sel targetnya. Nah, transduksi sinyal dalam tingkat sel dapat melalui 2 cara, yaitu yang pertama reseptor permukaan sel dan juga reseptor intraseluler. Reseptor permukaan sel merupakan molekul pensinyalan ekstraseluler yang membuat reseptor berubah bentuk tanpa masuk ke dalam sel tersebut. Terdapat 3 kelas dalam reseptor permukaan sel. Yang pertama adalah reseptor yang mengikat pada ion kanal, dan yang kedua reseptor yang mengikat pada protein, dan yang ketiga yaitu reseptor yang mengikat enzim. Baiklah, terima kasih. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Lia. Ini saya akan melanjutkan pemaparan
materi dari pemateri sebelumnya terkait reseptor permukaan sel. Saya akan menjelaskan tentang transduksi sel. Transduksi sel itu sendiri yaitu proses di mana sinyal kimia dan fisika ditransmisikan oleh sel dengan melalui rangkaian proses molekuler. Transduksi sel atau transduksi sinyal ini sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu transduksi reseptor yang berpasangan dengan G protein. Yang kedua yaitu transduksi sel yang berpasangan dengan enzim. Yang ketiga yaitu reseptor insulin. Mulai yang pertama, reseptor berpasangan dengan G protein. Reseptor G protein ini dimulai dengan adanya second messenger yang nantinya akan memperkuat transduksi sinyal atau penguatan sel itu sendiri. Hasil dari reseptor transduksi G protein ini adalah mengaktifkan senyawa G protein itu sendiri. Yang kedua selanjutnya yaitu reseptor dengan terikat dengan enzim. Reseptor enzim ini memperkuat fungsinya yaitu memperkuat sinyal yang tadi sudah diperkuat oleh G protein dengan mengikat rangkaian protein di dalam sel itu sendiri dengan adanya bantuan enzim. Hasil dari reseptor enzim ini yaitu adanya perubahan RTK, di mana RTK itu adalah reseptor tirosin kinase. Ini yang kedua. Lanjut yang terakhir yaitu reseptor insulin. Reseptor insulin ini yaitu reseptor yang mengubah sinyal ini menjadi glukosa. Hasil dari reseptor insulin ini yaitu glukosa menjadi glikogen. Setelah dipaparkannya materi mengenai jenis transduksi sinyal utama dan sistem aplikasinya, materi selanjutnya yaitu mengenai kaskade protein kinase dapat memperkuat sinyal, di mana kaskade fosforilasi ditampilkan sebagai sebuah diagram alir yang mana kegiatan selulernya melibatkan aplikasi sinyal yang dimulai dengan reseptor pada membran plasma, di mana kaskade dihubungkan dengan protein reseptor oleh protein aktivator, yang mana pada setiap langkah dari aksi enzimatis kinase pada multiple substrat mengarahkan pada penguatan sinyal sehingga mengakibatkan terjadinya inositol fosfolipid dan kalsium yang menimbulkan adanya sebuah respon seluler. Selain itu, adanya respon tirosin kinase yang mengaktifkan jalur transduksi sinyal yang melibatkan kaskade protein kinase yang mengubah transkripsi gen, di mana jalur transduksi sinyal disederhanakan untuk EGF, yaitu epidermal growth factor, berupa molekul pensinyalan yang mendorong adanya pembelahan sel. Selain itu, adanya mekanisme komunikasi sel, yaitu ada 5. Yang pertama, aktivasi reseptor, di mana 2 molekul EGF dihubungkan dengan 2 EGF reseptor subunit. Tahap kedua yaitu adanya relay antara reseptor dengan kaskade protein kinase yang merilis GDP menjadi GTP. Tahap ketiga yaitu
kaskade protein kinase. Tahap keempat yaitu adanya faktor transkripsi atau adanya aktivasi faktor transkripsi. Dan kelima, adanya respons sel di mana mRNA diterjemahkan menjadi protein sehingga mengakibatkan adanya komunikasi sel melalui siklus sel dan pembelahan sel.